Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kesempatan untuk awal pertama kali belajar bahasa Arab. Yang pertama, Ustadz akan menjelaskan metode dari buku yang Ustadz gunakan. Jadi dia nanti terdiri dari 3 pokok penting. Yang pertama itu al-kalimatul jadidah, terus yang kedua ada nas, dan yang ketiga ada al-qawaid. Yang pertama al-kalimatul jadidah itu adalah mufrad-mufradat. Seperti yang kita tahu, kalau belajar bahasa Arab adalah suatu hal yang penting untuk mengetahui kosakata dalam bahasa Arab. Nah, nanti di kalimatul jadidah kan ada kosakata baru. Kemudian di kedua ada nas, yaitu ada artikel atau cerita. Artikel atau cerita tersebut tentunya akan mengambil banyak mufradat dari kalimatul jadidah yang sebelumnya yang akan kita pelajari. Kemudian di nasnya ini akan ada penerapannya agar kita lebih paham cara menggunakan mufradat tersebut. Kemudian ada al-qawaid, yaitu tentang kaidah-kaidah bahasa. Yang di sini dalam buku ini kaidah bahasanya cenderung ke kaidah nahwu. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita segera mulai. Untuk yang pertama, judulnya adalah al-mar'u bi asgharaih. Al-mar'u bi asgharaih. Al-mar'u bi asgharaih. Al-mar'u artinya insanun atau manusia. Bi asgharaih. Bi asgharaih. Bi itu harfun bi dengan asgharaih. Nah, asgharaih ini asal katanya awalnya dari saghirun. Kemudian dia dijadikan ke musanna. Jadi saghironi. Karena dia ada banyak harful jar, maka dia jarnya dengan ya. Kita taruh di sini saghiraini. Nah, dia ini dalam bentuk tafdil. Tafdil itu digunakan untuk melebihkan suatu hal. Contohnya yang sering kita dengar adalah akbarun. Dia adalah isim tafdil dari kata kabirun. Kabirun besar, akbarun itu lebih besar atau maha besar. Seperti itu dan sebagainya. Misalnya wasi'un awsa, jamilun ajmal. Dan ini adalah saghirun asghar. Nah, kita sudah dapat asgharain. Berarti asgharain tadi artinya adalah yang paling besar, 2 hal yang paling besar. Nah, di sini ada hak, yaitu huwa ya. Huwa. Nah, kenapa nunnya hilang? Karena dalam kaidah mudhaf ilaih, yang mudhaf itu jika dalam bentuk musanna atau jamak, maka nunnya dihilangkan. Nunnya dihilangkan jadi tinggal ya. Dan digabunglah dengan mudhaf ilaihnya dhamir huwa. Asgharaihi. Nah, jadi artinya al-mar'u bi asgharaih, al-mar'u manusia bi asgharaih, dilihat dari 2 hal kecil dalam dirinya. Kita mulai. Al-kalimatul jadidah. Waliya yali. Waliya yali lil khilafah, artinya dilantik. Kemudian ada wufudun. Wufudun adalah bentuk jamak. Jamak dari mufradnya itu adalah wafdun. Wafdun.
Dun. Jim itu artinya jamak ya. Kalau kita lihat di kamus-kamus kayaknya gini. Wufudun jam'u wafdun. Seperti itu bacanya. Kemudian ada asannu. Asannu ini juga bentuk tafdil. Isim tafdil kayak tadi. Dia artinya lebih tua. Kemudian ada almar'u. Mar'u sama insanun. Asinnu artinya al-umur, artinya adalah umur atau usia. At-tahni'ah adalah bentuk masdar. Dia masdar dari fi'il karena gunakan mas ya, artinya masdar dari kata hanna'a yuhanni'u. Hanna'a yuhanni'u. Hanna'a yuhanni'u artinya memberikan ucapan selamat. Maka itu tahni'ah berarti adalah pemberian ucapan selamat, memberi ucapan selamat, pemberian ucapan selamat. Oke, kita lanjut. Rohbatun yang setelahnya rohbatun. Rohbatun dan rohbatun adalah antonim. Jadi rohbatun itu artinya hubbun atau cinta. Rohbatun itu artinya khaufun, ketakutan. Khaufun. Amina ya'manu artinya merasa aman. Merasa aman. Kemudian setelahnya adalah ansyada yunshidu. Ansyada yunshidu artinya adalah membacakan syair. Bersyair tapi membacakan syair. Kemudian ada as-sihru. As-sihru jelas ya, sihir. Ajiba ya'jabu. Ajiba ya'jabu artinya adalah ajiba ya'jabu kagum atau kaget. Kemudian ada iltaffa yaltafu. Iltaffa yaltafu artinya jalasa haulahu. Jadi jika ada orang yang duduk di sekelilingnya, itu namanya iltaffa yaltafu. Duduk di sekelilingnya, ada orang-orang duduk sekelilingnya. Duduk di sekelilingnya. Mahafil itu muradif atau sinonimnya adalah al-majalis. Al-majalis sudah diserap ya di bahasa Indonesia artinya majelis. Oke, kita selesai untuk kalimatul jadidah. Kita akan lanjut ke nasnya. Ada juga motor. Baik, ikhwah, kita akan lanjutkan ke nasnya. Lamma waliya Umar bin Abdul Aziz khilafata. Lamma ketika waliya Umar bin Abdul Aziz, ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik al-khilafata menjadi seorang khalifah, qadama alaihi wufudun katsirah. Datang kepadanya banyak utusan-utusan. Fataqaddama ilaihi wafdun min ahli al-Hijaz. Dan majulah
wajulah utusan dari Ahlul Hijaz, dari rakyat Hijaz, dari penduduk Hijaz. Faqama minhum ghulamun yuridul kalam. Maka berdirilah seorang anak kecil yang ingin berbicara. Yuridul kalam. Arada yuridu, menginginkan. Yuridul kalam, ingin berbicara. Faqala Umar, ya gulam, liyatakallam man huwa asannu minka. Maka Umar itu berkata, wahai anak kecil, hendaklah orang yang lebih tua darimu yang berbicara. Faqala al-ghulam, ya amiral mu'minin, innamal mar'u bi asgharaih. Innamal mar'u bi asgharaihi. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya seseorang manusia itu dilihat dari dua hal paling kecil dalam dirinya. Kemudian dia jelaskan, qalbihi wa lisanihi. Hatinya dan juga lisannya. Wa idza manaha Allahul insana lisanan nafiqan. Sungguhnya Allah telah memberikan manaha, itu memberikan Allahul insana kepada manusia lisanan nafiqan. Lisan untuk berbicara, wa qalban hafizan, dan hati untuk menjaga atau untuk mengingat. Di sini menurut anak-anak ini, qalban yang digunakan untuk menghafal itu adalah hati. Wallahu alam, mana yang benar, apakah otak apakah hati, tapi emang cenderung seperti itu. Ketika kita lagi sedih, justru hati kita sedih, kita susah untuk berpikir, kita susah untuk menemukan jalan keluar. Tetapi ketika kita sedang merasakan senang, merasakan bahagia, inspirasi mudah muncul. Ketika kita sedang lagi moodnya bagus, mudah untuk menghafal Quran dan sebagainya. Wallahu alam. Faqad istahaqqal kalam, maka ialah yang akan berhak untuk berbicara. Istahaqqa yastahiqu, artinya berhak. Lanjut. Walau annal amra bisinni, dan jikalau al amra, segala hal itu ditentukan dengan sinni, dengan umur, lakana hahuna man huwa ahaqqu bimajlisika min. Maka jika semua hal itu ditentukan dengan umur, di sini hahuna, di sini man huwa ahaqqu, terdapat orang yang lebih berhak daripada kamu di majelis sikamin. Maksudnya majelis di sini kedudukan sebagai khilafah. Jika memang segala sesuatu ditentukan dengan umur, maka di sini ada yang lebih tua, yang lebih cocok jadi khilafah, jadi khalifah daripada kamu. Fa'ajiba Umar min kalamihi, maka takjublah Umar dengan perkataannya, wa ansyada, dan membacakan syair yang sangat bagus sekali. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah. Ta'allam, dari ta'allama ya ta'allamu, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Karena sesungguhnya manusia tidak dilahirkan menjadi orang yang pintar. Tidak serta-merta dia langsung pintar. Tidak ketika orang pintar mempunyai anak, kemudian anaknya langsung menjadi pintar. Tidak. Tapi ta'alam, kepintaran itu datang dengan belajar. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan tidaklah akhu ilmin di sini artinya pemilik, sahibu ilmin atau zu ilmin, pemilik ilmu, kaman huwa jahil, dan tidaklah sama orang yang pintar dengan orang yang jahil, yang bodoh. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu, dan inna sesungguhnya kabiral qaumi, orang yang berumur di sebuah kaum, la ilma indahu, tapi tidak memiliki ilmu, saghirun idal taffat alaihil mahafil, saghirun, maka dia seperti anak kecil, atau dia seperti anak kecil, idal taffat alaihil mahafil, ketika dia sedang duduk dan dikelilingi oleh orang-orang dalam suatu kaum. Jadi walaupun ada orang yang memiliki umur tua, umurnya sudah banyak,
tapi ia tidak memiliki ilmu, maka dia dianggap seperti soghirun, bisa kecil atau bisa hina karena ya nggak ada bedanya sama anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kita, kita lanjutkan. Waqala al-ghulam nahnu wafdut tahni'ah. Maka anak kecil ini berkata, kami adalah utusan tahni'ah yang membawakan ucapan selamat. Walam tuqadimna raqbatun wala rahbatun. Dan tidaklah membuat datang kami. Qadama kan hari tadi datang. Ini akdama yukdimu. Dakhala masuk, adkhala yudkhilu memasukkan. Tuqadimna dan tidaklah rukbatun wala rahbatun, tidaklah rasa cinta dan rasa takut yang membuat kami datang. Li'anna qad aminna fi ayyamika ma khifna, karena sesungguhnya kami sudah merasa aman di hari-hari ayyamika, di hari-hari menjadi khilafah, ma khifna yang telah kami takuti. Jadi segala rasa takut kami telah hilang ketika kamu menjadi khilafah. Ini untuk penjelasan tadi ragbatun ya, rasa takut. Dan wa adrakna ma talabna, dan adraka yudriku telah mendapatkan ma talabna, talabayat lubu yang kami minta, dan kami telah mendapatkan apa yang kami minta. Jadi dia tidak rohbatun, tidak datang untuk meminta sesuatu karena dia sudah dapat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke kaidah. Alamatul ism. Di pelajaran pertama kita ini bab tentang kaidahnya tentang alamatul ism. Alamatul ism, jamak dari alamah, artinya alamat atau tanda-tanda. Yang pertama, qadama alaihi wufudun min biladin katsirah. Kita lihat biladin. Al-ismu biladin alamatuhu jar. Jadi biladin ini jadi isim karena dia bisa jar, Jadi sesuatu yang bisa jar dipastikan dia isim. Waqama minhum ghulamun. Nah, sini ada tanwin. Maka sesuatu yang tanwin dapat sesuatu yang bisa tanwin dapat dipastikan dia adalah sebuah isim. Waqala al-ghulamu ya amiral mu'minin. Karena di sini ada ya, yaitu an-nida, digunakan untuk memanggil. Ya artinya wahai, ya Allah, ya amiral mu'minin. Nah, ketika ada sebuah kalimat, sebuah kata yang didahului oleh an-nida tadi, ya, maka dapat dipastikan dia adalah isim. Yang keempat, innamal mar'u bi asgharih, al-mar'u zuhulu alif lam alaih. Ketika ada sebuah kata yang bisa dimasuki oleh alif lam, al-mar'u, al-masjidu, al-kitabu, al dan al lainnya, maka dapat dipastikan dia adalah isim. Yang kelima, taqaddama ilaihi wafdun ahli Hijaz. Wafdun. Al-isnadu ilaihi li'annahu fa'ilun. Dia adalah isnad ilaih, dia adalah fa'il karena dia adalah fa'il. Jadi sesuatu yang fa'il itu dapat dipastikan adalah isim. Nahnu wafdut tahni'ah. Nahnu al-isnadu ilaihi annahu mubtada. Jadi kita lihat di sini nahnu itu dia mubtada, dan sesuatu yang mubtada itu pasti isim. Lanjutkan. Qaidah lil ismi alamatun yu'rafu biha. Di isim itu memiliki alamat-alamat yu'rafu biha yang membedakan ia, yang membuat dia diketahui. Wahia pertama al-jarru. Tadi contohnya min biladin. Al-jarru. At-tanwin mislu ghulamun. An-nida mislu ya amiral mu'minin. Keempat dukhul alif lam. Yang kelima al-isnadu ilaih. Al-isnadu ilaih ini bisa dibagi jadi dua. Yang pertama fa'il sama mubtada. Jadi kalau kita persingkat untuk alamat-alamat isim yang pertama jar. Yang pertama jar,
kedua tanwin, nida, alif lam, isnad ilaih dibagi jadi dua, fa'il sama mubtada. Jadi sekarang kita punya 5 alamat isim. Oke, alhamdulillah telah berakhir untuk pertemuan pertama kita. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.